Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan belajar mengenai pembuatan besi dan baja. Bagaimana proses pengolahan biji besi, ya, biji besi yang terdapat di alam hingga menjadi besi dan baja yang kita gunakan dalam keperluan sehari-hari. Perlu saudara ingat kembali bahwa besi atau baja yang kita gunakan, baik itu di keperluan rumah tangga maupun keperluan teknik, tidak ada besi yang digunakan dalam keadaan murni, tetapi besi itu dipadu dengan elemen-elemen lain untuk mendapatkan sifat khusus yang diperlukan. Misalkan untuk keperluan tahan korosi, maka dipadulah besi itu dengan elemen paduan lain seperti kromium dan nikel. Begitu juga untuk keperluan khusus lainnya. Jadi hampir tidak ada besi itu yang digunakan dalam keadaan murni, karena besi murni itu kekuatannya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan baja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada dua istilah yang sering kita sebut, yaitu besi dan baja atau besi tuang. Tentu Anda sudah bisa membedakan antara besi tuang, baja maupun besi, karena kita sudah belajar diagram fasa di pertemuan sebelumnya. Nah, baja ini dikelompokkan berdasarkan kekuatannya, kemudian juga dikelompokkan berdasarkan struktur mikronya, ya, dan juga dikelompokkan berdasarkan kadar karbonnya. Misalnya kalau berdasarkan kekuatannya, ada istilah baja kekuatan tarik tinggi atau high tensile steel atau high strength steel, ya. Kalau berdasarkan struktur mikronya, misalkan kemarin ada baja misalkan ferritic steel, austenitic, begitu ya, ada martensitic, itu berdasarkan struktur mikronya. Sedangkan berdasarkan kadar karbonnya ada baja hypoeutectoid, baja eutectoid, baja hypereutectoid, kemudian ada low carbon steel, medium carbon steel, kemudian ada high carbon steel. Itu adalah pengelompokan baja berdasarkan kadar karbon. Nah, saudara, di alam ini, ya, di dunia ini, besi itu di alam tersedia dalam bentuk persenyawaan atau senyawa, yaitu berupa oksida, sulfida maupun karbonat dan silikat. Nah, senyawa antara besi dengan oksigen ini, ya, dengan oksigen inilah yang akan disebut dengan biji besi. Nah, biji besi ini perlu dimurnikan karena yang diperlukan hanya Fe-nya saja. Kita akan membuang oksigennya, ya, senyawa pengotor yang berada di dalam biji besi itu. Nah, kita mungkin sering melihat fenomena korosi atau karat, besi berkarat gitu ya, atau baja berkarat. Nah, proses karat atau korosi ini adalah sebenarnya proses kembalinya baja atau besi ke kondisi awalnya, kondisi semulanya, ya, di mana dia di alam ditemukan bersenyawa dengan oksigen, kemudian diolah oleh manusia menjadi besi dan baja, diambil jadi dipisahkan, ya, antara Fe dan oksigen dipisahkan, jadilah logam itu. Jadi korosi itu adalah proses kembalinya besi yang sudah kita murnikan dari bijinya kembali ke kondisi semula. Nah, itu adalah proses oksidasi. Nah, di proses pemurnian biji besi menjadi besi ini adalah proses reduksi, ya, kebalikannya.
Nah, biji besi yang ada di alam ini bisa berupa Fe2O3 atau hematit, bisa juga berupa 2Fe2O3 atau limonit, bisa juga berupa Fe3O4 atau magnetit, bisa juga berupa FeCO3 atau siderit. Nah, pada intinya, biji besi ini adalah persanyawaan antara besi dan oksigen, di mana di dalam proses pembuatannya antara oksigen dan besi akan direduksi atau dipisahkan melalui proses-proses di dalam blast furnace atau dapur atau tanur gitu. Pengolahan biji besi menjadi besi itu secara garis besar ada dua proses, bisa dilakukan dengan dua proses, yaitu melalui reduksi bertingkat di dalam sebuah tanur tinggi atau blast furnace, di mana kalau kita menggunakan blast furnace nanti akan dihasilkan besi kasar atau yang disebut dengan pig iron ya, di mana besi yang dihasilkan ini masih banyak mengandung pengotor-pengotor dan kadar karbon yang cukup tinggi, sehingga perlu proses lanjutan. Di proses yang kedua, selain menggunakan reduksi bertingkat di dalam blast furnace, bisa dilakukan dengan reduksi langsung. Nah, reduksi langsung ini akan menghasilkan besi sponge atau besi spong atau direct reduction iron ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan dua proses ini apa bedanya. Nah, kedua proses ini ya, kedua proses ini akan sama-sama menghasilkan besi yang masih mengandung pengotor yang cukup tinggi. Besi yang dihasilkan di sini kemudian diproses menjadi sebuah bahan setengah jadi ya, yaitu berupa ingot, billet, slab maupun bloom ya. Apa itu ingot, billet, slab, dan bloom? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sekarang perbedaan antara besi kasar dan besi sponge. Nah, kalau besi kasar ini dihasilkan dari blast furnace ya. Kalau besi sponge dihasilkan dari proses reduksi langsung. Nah, perbedaannya adalah besi kasar ini dihasilkan dari proses reduksi biji besi menggunakan reduktor, yaitu karbon, yang dimana karbonnya ini bisa berasal dari kokas atau abu batubara, dan flux dengan pemanasan di dalam blast furnace. Nah, kemudian kokas sebagai bahan bakar ini akan memanaskan dan mencairkan muatan. Muatan di sini artinya adalah biji besi yang sudah dicampurkan dengan abu batubara, dicampurkan juga dengan batu kapur di dalam blast furnace. Pembakaran kokas ini akan menghasilkan karbon monoksida yang mereduksi oksida besi. Itu proses yang terjadi di dalam blast furnace. Kemudian besi sponge, ya sesuai namanya, besi sponge ini adalah besi yang berongga-rongga begitu ya, hasil dari reduksi langsung dari biji besi yang telah dihancurkan menjadi serbuk dicampur bahan pengikat sehingga menggumpal menjadi pelet. Kemudian pelet ini dimasukkan ke dalam kilang putar, di mana di dalam kilang putar itu akan dialiri gas panas hasil bahan bakar gas alam. Gas ini mengandung hidrogen dan karbon monoksida yang secara langsung mereduksi oksida besi di dalam pelet. Reduksi langsung tidak terjadi pencairan, berbeda dengan di blast furnace ya. Kalau di blast furnace itu dilebur, semuanya dilebur, biji besi, kemudian batu kapur, abu batubara sebagai bahan bakarnya. Kalau di sini reduksi langsung tidak terjadi pencairan. Hasilnya adalah pelet berpori seperti sponge. Ini yang disebut dengan DRI tadi, direct reduction iron. Nah, kita lihat sekarang proses ekstraksi biji besi menjadi besi dan diolah menjadi baja ya. Anda harus bisa membedakan di sini proses ekstraksi
atau pemurnian besi dari biji besi dengan proses pembuatan baja adalah dua hal yang berbeda. Ya, pertama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan besi dan baja ini adalah melakukan ekstraksi biji besi. Gambar sebelah kiri itu ekstraksi biji besi atau iron ore. Ya, iron ore dicampurkan dengan coal atau batu bara. Batu bara ini dimasukkan ke dalam oven ya, di oven sehingga didapatkanlah kokas atau coke atau disebut juga dengan abu batu bara. Nah, abu batu bara sebagai bahan bakarnya dicampur dengan biji besi, kemudian dicampurkan dengan limestone. Nah, di sini ada dua proses. Proses yang atas itu adalah reduksi langsung. Reduksi langsung dia menggunakan gas alam ya. Sebagai bahan bakarnya dia menggunakan gas alam. Kalau yang di blast furnace reduksi tidak langsung ya. Kalau yang di blast furnace dia menggunakan abu batu bara. Menggunakan abu batu bara sebagai reduktornya ya. Karbon di sini sebagai reduktornya. Nah, ekstraksi biji besi menjadi besi menggunakan melalui dua proses, reduksi langsung dan reduksi tidak langsung. Hasil dari reduksi langsung tadi adalah besi sponge. Nah, besi sponge itu besi ya, hasilnya adalah besi. Besi sponge itu diproses lagi, baru masuk ke dalam proses pembuatan baja. Proses pembuatan baja ini menggunakan electric arc furnace, bisa juga menggunakan open heart furnace, bisa juga menggunakan basic oxygen furnace. Banyak sekali furnace yang digunakan untuk proses pembuatan baja. Jadi Anda harus mampu membedakan proses ekstraksi besi ini menggunakan proses reduksi langsung ya, dan menggunakan blast furnace. Ya, furnace-nya berbeda. Kalau pembuatan baja itu menggunakan electric arc furnace, bisa menggunakan basic oxygen furnace, bisa menggunakan open heart furnace. Jadi berbeda. Nah, hasil dari reduksi langsung tadi adalah besi sponge. Kemudian hasil dari blast furnace ini adalah pig iron ya. Nah, baik besi sponge dan pig iron ini masih setengah jadi. Jadi besi yang masih pengotornya banyak kandungannya ya. Karbonnya juga masih cukup tinggi ya. Sehingga diproses supaya jadi baja, masuk lagi ke dalam basic oxygen furnace, bisa juga masuk ke dalam electric arc furnace, kemudian masuk ke steel refining facility. Nah, di dalam steel refining facility ini ditambahkan elemen-elemen yang sesuai keperluan atau sesuai persyaratan. Spesifikasi baja apa yang akan diproduksi begitu. Nah, selain ekstraksi biji besi ini ya, dari biji besi kita juga bisa memasukkan recycled steel. Jadi baja-baja scrap, baja-baja istilahnya baja loa itu ya, baja bekas itu bisa dilebur kembali. Nah, peleburan baja-baja bekas itu tidak masuk ke dalam direct reduction maupun blast furnace, tetapi langsung dimasukkan ke dalam furnace yang dipakai untuk proses pembuatan baja, yaitu electric arc furnace dan basic oxygen furnace. Nah, hasil dari steel refining facility ini barulah diproses ya, atau disebut juga dengan continuous casting. Dihasilkanlah sebuah slab ya. Slab itu seperti kasur ya, baja yang plat yang sangat tebal seperti kasur itu disebut dengan slab. Kemudian bisa juga dibentuk bloom, batangan gitu ya, batangan yang besar. Kemudian bisa juga dibentuk billet. Bisa juga produknya adalah thin slab. Nah, slab, thin slab, bloom, dan billet inilah yang selanjutnya nanti akan diproses menjadi berbagai macam produk baja. Bisa dibentuk jadi pipa, bisa dibentuk jadi wire, bisa dibentuk jadi plat, dan lain-lain. Kita lihat kelanjutan dari slab, thin slab, bloom, dan billet ini.
Nah, jadi slab, thin slab, bloom dan billet ini akan dipanaskan kembali, ya, diproses sedemikian rupa, bisa ditarik, ya, bisa di roll, bisa di hot strip mill, kemudian bisa di forging, bisa lain-lain, banyak sekali proses-proses manufaktur untuk menghasilkan berbagai macam produk seperti pipa, plat, kemudian koil, lembaran-lembaran tipis itu, ya, kemudian profil-profil, kemudian dihasilkan bar atau rod, dan lain-lain. Itu adalah proses bagaimana pengolahan biji besi hingga menjadi produk jadi. Jadi secara garis besar ada ekstraksi biji besi jadi besi menggunakan proses reduksi langsung maupun menggunakan proses di dalam blast furnace atau dapur bertingkat. Kemudian besi yang dihasilkan baik itu besi spon maupun besi kasar atau pig iron ini masuk lagi ke dalam furnace dalam proses pembuatan baja. Electric arc furnace, basic oxygen furnace, masuk lagi ke steel refining facility, barulah di casting maupun diproses selanjutnya hingga menjadi produk jadi. Nah, sekarang kita bahas blast furnace. Ya, blast furnace adalah dapur atau tungku yang dipakai untuk mengolah biji besi menjadi besi. Pada dasarnya, proses-proses yang terjadi di dalam blast furnace ini adalah proses reduksi. Ya, kita identifikasi dulu bagian-bagiannya. Ya, jadi di dalam rangkaian proses pengolahan biji besi atau ekstraksi biji besi menjadi besi ini, di sini ada dapur bertingkat, ada blast furnace, kemudian terdapat conveyor di sini, ya, seperti tangga naik ke atas. Ini adalah jalur pengisian, ya. Charge di sini ada charge. Nah, apa saja yang diisikan dari atas, dituangkan dari atas, ada biji besi, ada kokas atau abu batubara, kemudian ada limestone atau batu kapur. Dimasukkan naik ke atas, digerojok begitu dari atas, turun ke bawah begini, ya. Kemudian dilebur. Siapa yang melebur di situ? Karena di sini dihembuskan di bagian bawah ini ada pipa, ada hot air blast. Jadi ada oksigen panas, ada udara panas yang dialirkan ke dalam blast furnace ini. Kemudian di dalamnya ada abu batubara. Tentu inilah yang menjadi bahan bakarnya sehingga semuanya melebur jadi satu, begitu. Nah, biji besinya dilebur, kemudian nanti di situ akan terjadi proses reduksi, di mana biji besi tadi itu, yang mana biji besi itu adalah komposisinya adalah senyawa antara besi dan oksigen. Jadi senyawa itu nanti akan direduksi. FeO, ya, oksida besi itu akan bereaksi dengan karbon yang berasal dari batu bara, akan dihasilkan besi dan karbon monoksida. Nah, kemudian batu kapurnya itu menjadi apa? Jadi batu kapur atau limestone-nya itu atau kalsium karbonat CaCO3 itu akan bereaksi menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Nah, kalsium oksida ini CaO-nya ini akan berikatan dengan bereaksi dengan SiO2 yang ada di dalam iron ore. Jadi iron ore itu tidak hanya mengandung oksigen saja atau oksida itu, tapi juga ada silikat-silikat di dalamnya. Nah, CaO plus SiO2 ini akan berubah menjadi kalsium silikat yang dihasilkan slag. Jadi pengotor dari biji besi itu akan nanti dilebur bersamaan dengan abu batubara dan batu kapur akan menghasilkan slag. Jadi batu kapur ini berfungsi untuk menghasilkan slag, mengikat pengotor, ya. Kemudian abu batubara atau koksnya ini
sebagai reduktor, dia sumber karbonnya, ya, menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, dan dihasilkan besi atau molten iron. Itu secara garis besar proses yang terjadi di dalam blast furnace. Nah, seperti ini skemanya. Jadi ada konveyor yang berfungsi untuk mengirimkan muatan dari bawah ke atas, ya, abu batu bara, biji besi, kemudian batu kapur, masuk ke atas, dimasukkan ke furnace, kemudian dihembuskan udara panas dari tuyere namanya, ya, dihembuskan udara panas sehingga di dalam ini akan dilebur. Suhu yang paling panas adalah suhu yang ada di paling bagian bawah dari blast furnace ini. Semakin ke atas, semakin dingin. Mulai dari paling bawah ini kurang lebih suhunya 1800 derajat Celcius hingga yang paling atas di sekitar 750 derajat Celcius. Nah, setiap tingkatan suhu ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi. Banyak sekali reaksi yang terjadi. Misalkan di suhu 800, misalkan ya, di suhu 800 Kelvin atau sekitar suhu 500 begitu ya, 500 derajat, itu akan terjadi reaksi Fe2O3 berikatan dengan CO menghasilkan F2Fe3O4 dan karbon dioksida. Kemudian akan terjadi juga reaksi karbon plus CO2 akan menghasilkan karbon monoksida. Banyak reaksi-reaksi yang terjadi di dalam blast furnace ini. Pada intinya hasil akhirnya adalah slag dan besi cair atau pig iron. Setelah Anda melihat video bagaimana proses-proses reaksi yang terjadi di dalam blast furnace hingga dihasilkan pig iron, sekarang kita masuk ke proses pembuatan baja. Jadi kalau kita membuat baja ini tidak berawal dari biji besi, tapi inputannya adalah besi spon maupun besi scrap, bisa juga besi kasar, ya. Jadi inputannya 3, besi scrap, ya, besi bekas itu ya, baja-baja yang sudah dipakai diluburkan kembali, besi spon, dan besi kasar atau pig iron. Nah, baja dibuat dari besi kasar atau besi spon atau besi scrap dengan mengurangi unsur-unsur yang tidak dikehendaki dengan proses-proses seperti Bessemer converter, menggunakan Bessemer, ya, menggunakan dapur Siemens Martin atau open heart furnace, kemudian menggunakan dapur listrik atau elektrik. Kan tadi ada electric arc furnace, ya, ada dapur elektrik, ada open heart furnace, dan ada Bessemer converter. Nah, pada dasarnya ada dua proses, ya. Ada dua proses, yaitu proses asam dan basa. Nah, baik proses asam maupun proses basa, dua-duanya adalah mengurangi unsur-unsur yang tidak dikehendaki, terutama proses basa. Karena sebenarnya unsur-unsur yang tidak dikehendaki adalah sulfur dan fosfor, karena efeknya terhadap sifat mekanik sangat buruk sekali. Proses asam ini mengurangi silikon dan mangan pada besi kasar atau pig iron, sedangkan proses basa mengurangi unsur fosfor dan sulfur pada besi kasar. Di Bessemer converter ini menghasilkan baja yang tinggi kadar nitrogen, ya. Ini sebenarnya kualitasnya buruk sekali dibandingkan dengan baja yang dihasilkan melalui dapur Siemens Martin atau open heart furnace. Nah, Bessemer converter ini ada 3 proses, ya. Ada exit Bessemer process, ada basic Bessemer process, dan ada oxygen process. Kemudian di dapur Siemens Martin ini adalah furnace yang menghasilkan baja kualitas tinggi. Cairan besi tidak langsung bersentuhan dengan udara, maka baja yang dihasilkan tidak banyak nitrogen kalau kita bandingkan dengan Bessemer. Kemudian dapur listrik ini atau electric arc furnace ini kapasitasnya kecil, ya. Ini biasanya dipakai untuk menghasilkan baja-baja yang spesial karena prosesnya lebih mahal dibandingkan dengan 2 proses sebelumnya.
Nah, proses-proses yang ada itu kadangkala dikombinasi sehingga disebut dengan proses duplex. Ya, misalkan basic exit, ya, proses asam basa melalui open heart furnace. Kemudian yang kedua bisa diproses melalui basic proses open heart furnace, kemudian dilanjutkan lagi dengan basic electric furnace, ya. Kemudian bisa juga diproses di basement converter, kemudian selanjutnya diproses di basic open heart furnace. Gitu. Artinya 2 kali proses. Baik, selanjutnya untuk proses pembuatan baja ini bisa kita gunakan menggunakan Bessemer converter. Nah, di Bessemer converter ini ada besi kasar atau besi spon atau besi scrap dimasukkan ke dalam furnace, ya. Kemudian masuk ke dalam furnace akan dialiri udara panas, ya. Udara panas ini yang akan mencairkan muatan yang sudah dimasukkan, sehingga besi kasar atau besi spon yang masuk ke dalam ini akan mencair. Kemudian di situ akan terjadi reaksi-reaksi yang akan menghilangkan unsur-unsur yang tidak dikehendaki, ya. Dan juga selain menghilangkan unsur-unsur yang tidak dikehendaki, juga ditambahkan unsur-unsur yang diinginkan. Ya, misalkan impurity mangan dan silikon ini, ya, mangan dan silikon ini akan bereaksi, ya. Mangan dengan oksigen akan menghasilkan oksida mangan. Kemudian silikon dengan oksigen di sini akan menghasilkan silikon dioksida. Nah, mangan dan silikon ini nanti akan bereaksi. Mangan dan silikon akan menjadi mangan dan MnSiO2. Ini yang disebut dengan slag. Jadi di dalam Bessemer converter ini juga akan menghasilkan slag, pengotor-pengotor yang sudah diikat oleh oksigen. Juga di situ ada proses karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida yang akan dihembuskan di bagian atas ini, ya, akan dihembuskan di bagian atas ini. Nah, untuk membuat misalkan manganese steel, ya, baja yang kandungan mangannya cukup tinggi, juga di dalam proses ini ditambahkan mangan, ya, ditambahkan juga karbon, ya, jika diinginkan karbonnya cukup tinggi. Jadi di Bessemer converter ini adalah furnace yang dipakai untuk membuat baja, bukan besi, ya. Kalau besi pakai blast furnace. Nah, tadi kekurangannya di Bessemer ini karena molten pig iron ini langsung bersinggungan dengan udara panas, ya. Di sini akan menghasilkan baja-baja yang kandungan nitrogennya tinggi karena molten metal di sini langsung bersinggungan dengan udara, hingga kualitas yang dihasilkan dari proses Bessemer converter ini menghasilkan baja kualitas yang tidak cukup baik. Berikutnya proses pembuatan baja menggunakan basic oxygen furnace. Di gambar sebelah kiri itu ada furnace yang di dalamnya ada refractory linear, ya, liner, refractory liner, kemudian ada steel cell, luarnya baja, dalamnya adalah refractory atau batu tahan api. Nah, pig iron, besi kasar, besi spon dimasukkan ke dalam sini, kemudian dihembuskan oksigen dari atas ini, ya, water cool oxygen lens, kemudian muatan di dalam ini akan mencair, ya. Kita lihat gambar sebelah kanan, nomor 1 muatan dimasukkan, ya, bisa besi kasar atau besi spon atau besi scrap. Kemudian yang kedua di sini besi kasar pig iron yang didapat dari proses blast furnace dituangkan ke sini, ya. Kemudian akan mencairkan besi scrap yang sudah dituangkan sebelumnya. Kemudian di yang ketiga dihembuskan oksigen, ya, dihembuskan oksigen panas. Kemudian baru nanti dituang, ya, tapping molten steel dan pouring of the slag.
Jadi seleknya yang bagian atas, karena massa jenis selek itu lebih ringan daripada besi, nanti akan terpisah antara selek dan baja yang dihasilkan. Berikutnya adalah proses pembuatan baja menggunakan dapur Siemens Martin atau open heart furnace. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa furnace ini menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik daripada Bessemer proses, karena kalau kita lihat di bagian atasnya itu di combustion chamber itu adalah tertutup ya, berbeda dengan Bessemer yang terbuka. Kita lihat dulu seluruh bagian dari open heart furnace ini ada saluran udara panas, kemudian ada saluran gas. Ya, dari bawah itu diinputkan warna hijau, kemudian warna hijau. Gas dan udara panas akan dialirkan melalui saluran di sebelah kiri, naik ke atas, masuk ke bagian ruang pembakaran, combustion chamber, mana di dalam combustion chamber muatan yang sudah diinputkan berupa besi kasar atau besi spon atau besi scrap di dalamnya itu akan mencair akibat panas yang dihasilkan dari bahan bakar dan udara panas yang dialirkan. Nah, kalau kita lihat di bagian combustion chamber itu tertutup ya, ada silica brick, ada batu silika di atasnya itu. Artinya udara dari luar, dari atmosfer tidak ikut mengintervensi proses pembakaran yang terjadi di dalam combustion chamber. Berbeda halnya dengan Bessemer proses yang atasnya terbuka. Ya, sehingga ada kemungkinan atmosfer ikut juga mempengaruhi reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Kualitas baja yang dihasilkan melalui open heart furnace ini lebih baik. Kandungan nitrogennya lebih rendah. Kemudian electric arc furnace, proses pembuatan baja menggunakan electric arc furnace ini sangat terbatas. Proses-proses pembuatan baja spesial yang biasanya dilakukan dengan electric arc furnace ini. Kapasitasnya pun kecil, tidak sebesar open heart furnace ya. Nah, electric arc furnace ini menggunakan elektroda yang akan dipakai sebagai sumber panas yang digunakan untuk mencairkan muatan atau besi kasar atau besi spon yang sudah dimasukkan ke dalam furnace. Di 3 elektroda inilah yang akan memanasi hingga mencairkan besi kasar yang ada di dalamnya. Kemudian kalau sudah mencair dihasilkan slag, dituang lagi. Slag ini intinya isinya adalah pengotor-pengotor yang dihasilkan dari reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Sehingga baja yang dihasilkan itu pengotornya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan inputan proses sebelumnya yang dari blast furnace. Bessemer versus open heart furnace ya, karena dua proses ini yang paling banyak dipakai untuk proses pembuatan baja melalui Bessemer maupun open heart furnace. Nah, di Bessemer itu kita sulit mengontrol komposisi baja. Karena apa? Karena atmosfer udara luar juga nimbrung di dalamnya ya. Kemudian low quality of steel yang dihasilkan, banyak kandungan nitrogennya. Inputan atau muatan harus kualitas tinggi ya. Artinya inputannya atau besi kasarnya atau besi sponnya juga pengotornya harus sudah kecil sekali kadarnya. Kemudian some amount of iron may be lost due to the use of blast of air. Jadi beberapa kandungan besi bisa saja hilang ya, karena terbuka prosesnya. Bisa saja sebagian menguap. Kemudian kalau kita menggunakan open heart furnace, ini komposisi baja dapat dikontrol. High quality of steel yang dihasilkan dari proses ini, muatan yang bisa diinputkan bisa dari muatan bagus kualitasnya maupun kualitas yang rendah, artinya kualitas yang masih banyak mengandung pengotor-pengotor. Tidak seperti pada blast furnace, tidak seperti pada Bessemer ya. Tidak akan terjadi kehilangan besi di sini karena tidak ada proses penguapan, karena prosesnya tertutup kalau di open heart furnace. Sekarang pengaruh elemen paduan. Kalau kita bicara baja, pasti di dalamnya
terdapat beberapa elemen-elemen paduan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu, misalkan ketangguhan, ketahanan korosi, dan lain-lain. Kita mulai dari besi. Besi adalah unsur utama pada baja. Kalau kita gunakan kondisi murni, ini relatif lunak, ulet, dan kekuatannya rendah, sehingga jarang dipakai di engineering atau dunia teknik. Kemudian yang kedua adalah karbon. Karbon adalah unsur utama di dalam baja. Pengaruh utama dari karbon adalah terhadap kekuatan dan kekerasan serta keuletan pada baja. Disebut baja kalau kadar karbonnya antara 0,008 sampai maksimal 2% ya. Kalau lebih dari 2% disebut dengan besi cor. Kalau kurang dari 0,008 itu disebut dengan besi ya, besi murni. Kemudian yang kedua adalah mangan. Mangan ini fungsi utamanya adalah meningkatkan ketangguhan. Kemudian silikon. Silikon adalah deoksidizer primer. Ya, deoksidizer primer artinya silikon ini bisa mengikat pengotor-pengotor. Merupakan elemen sisa dari deoksidasi baja, biasanya kadarnya 0,35. Kemudian molybdenum. Molybdenum ini adalah unsur yang biasanya ditambahkan untuk keperluan tertentu, misalkan agar baja itu tahan trip pada suhu tinggi. Material-material yang dipakai di boiler atau pembangkit listrik tenaga uap ya, itu biasanya adalah baja-baja yang dengan paduan kromium, molybdenum, dan vanadium supaya tahan terhadap creep pada suhu tinggi. Kemudian unsur kromium. Kromium sudah kita pahami bahwa fungsi utamanya adalah meningkatkan ketahanan oksidasi atau ketahanan terhadap korosi. Sehingga apabila baja itu ditambahkan kromium dikenal dengan istilah stainless steel. Apabila kromiumnya tidak kurang dari 12%. Kalau kurang dari 12% masih belum disebut stainless steel ya, tapi disebut baja paduan. Nah, selain meningkatkan ketahanan korosi, kromium juga bisa meningkatkan ketahanan creep pada temperatur tinggi, tapi tidak sesignifikan molybdenum. Berikutnya adalah nikel. Nikel ini biasanya dipakai untuk logam-logam yang akan diaplikasikan pada temperatur rendah karena dia bisa meningkatkan ketangguhan pada suhu rendah ya. Kemudian fosfor ini menyebabkan brittle atau getas. Ini adalah unsur yang tidak dikehendaki. Kemudian sulfur, elemen sisa pembuatan baja biasanya 0,015 juga sama seperti fosfor. Ini juga akan menyebabkan material menjadi hot softness atau juga brittle. Idealnya sulfur dan fosfor ini ditekan serendah mungkin, jangan sampai ada, tapi kan tidak bisa sampai nol. Di dalam proses pembuatan besi baja selalu ada sisanya. Kemudian unsur berikutnya adalah aluminium. Aluminium adalah deoxidizer dan grain refiner. Jadi apabila sebuah baja itu ditambahkan aluminium, maka baja itu bisa menghasilkan struktur dengan butiran yang lebih halus atau lebih kecil sehingga dapat meningkatkan kekuatan. Aluminium juga bisa menambah ketangguhan. Kemudian niobium. Niobium ini untuk menambah kekuatan dan ketangguhan. Ada lagi vanadium untuk kekuatan, titanium untuk kekuatan dan ketangguhan. Kemudian copper untuk logam yang disebut dengan korten biasanya. Kemudian ada niobium, vanadium, titanium, dan Cu adalah grain refiner. Jadi selain aluminium, selain aluminium, niobium, vanadium, titanium, dan copper itu juga adalah grain refiner, penghalus butir. Apabila ada paduan ini, butiran akan cenderung menjadi lebih kecil-kecil sehingga bisa meningkatkan kekuatan. Kemudian ada istilah di sini korten. Korten itu adalah baja-baja yang memiliki ketahanan baik pada lingkungan atmosfer ya. Disebut juga dengan weathering steel. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.